Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Fauzia Akmal, NIM 180291156 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kemandirian Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika secara online pada saat masa pandemi COVID-19. Bab 1 latar belakang masalah proposal saya yaitu pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran didasari oleh adanya perbedaan tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang saat ini diterapkan di Indonesia berkaitan dengan menyebarnya wabah coronavirus COVID-19 adalah menggunakan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3692 atau MPKA atau HK atau pada tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona COVID-19. Selanjutnya yaitu pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sistem pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya. Peserta didik dalam pembelajaran secara online mengarah pada kegemaran belajar dan melakukan kajian pengembangan diri. Peserta didik dalam pembelajaran online adalah mereka yang membutuhkan materi pembelajaran tanpa meninggalkan rumah. Model seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian yang dilakukan secara online tanpa harus tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Mengingat sekolah sebagai unit pendidikan secara otomatis menjadi tempat berkumpul, tentu pembelajaran secara daring menjadi solusi agar warga sekolah tidak berkumpul demi pencegahan penularan virus COVID-19. Mata pelajaran yang sering menjadi momok dalam pembelajaran jarak jauh adalah matematika. Maka dari itu, kemandirian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa ketika belajar. Siswa yang tidak memiliki motivasi dan minat dalam belajar tidak akan mampu belajar mandiri dan mengalami berbagai kesulitan dalam akademiknya. Sedangkan siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi akan termotivasi untuk mempelajari sesuatu dengan kemampuannya tanpa meminta bantuan orang lain. Dengan begitu, kemandirian belajar merupakan hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap siswa agar tidak bergantung pada orang lain, melainkan bergantung pada kemampuannya sendiri. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan belajar secara mandiri menggunakan buku pendamping siswa, tetapi jika ada kesulitan dalam belajar, siswa dapat berkonsultasi dengan guru melalui chat. Respon siswa dalam pembelajaran matematika secara online cukup antusias dan aktif dalam pembelajaran. Namun, terkadang ada siswa yang terkendala media seperti tidak memiliki ponsel Android, kuota internet, dan jaringan internet yang susah. Dalam pembelajaran matematika secara online, siswa dituntut untuk belajar mandiri karena mau tidak mau mereka harus tetap belajar, mengejar materi, dan melaksanakan evaluasi, baik mengerjakan uji kompetensi, tugas kognitif, ulangan harian, dan penilaian akhir semester atau PAS. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai analisis kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika secara online pada masa pandemi COVID-19, tersusun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika secara online pada masa saat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya di sini yaitu melakukan penelitian perlu adanya tujuan agar penelitian tersebut lebih terarah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika secara online di SMA. Bab 1 selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada dua, bagi peneliti dan bagi sekolah. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dalam hal meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan pembelajaran matematika secara online. Dan yang kedua, untuk sekolah, manfaat penelitian adalah hasil penelitian dapat menjadi sumbangan ilmiah bagi sekolah dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi sebuah informasi bagi para pendidik tentang bagaimana kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran matematika secara online di SMA. Bab 1 selanjutnya itu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang mengungkapkan teori-teori yang relevan dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan beberapa tinjauan terhadap karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sebagaimana bahan referensi untuk peneliti ini, maka saya memaparkan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kemandirian belajar siswa dan pembelajaran matematika secara online, atau dalam penelitian tersebut disebut dengan e-learning. Selanjutnya yaitu bab 2. Yang poin A yaitu adalah kemandirian belajar. Pengertian kemandirian belajar adalah kemandirian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Desmita menyatakan, kemandirian adalah kemampuan individu secara bebas untuk mengendalikan dan mengatur pikiran, tindakan, dan perasaan, serta usaha mengatasi setiap perasaan malu dan keraguan-raguannya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah suatu keadaan di mana setiap individu mampu mengatur dan mengendalikan diri, baik tindakan, pikiran, maupun perasaannya tanpa bergantung pada orang lain. Belajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Menurut Abim Syamsuddin Makmun, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan berdasarkan proses memperoleh pengetahuan. Berdasarkan pengertian tersebut, belajar merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan yang dapat mengubah perilaku atau pribadi seseorang. Jadi, kesimpulannya, kemandirian belajar adalah kemampuan memonitor, meregulasi, mengontrol aspek kognisi, motivasi, dan perilaku diri sendiri. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar merupakan siswa yang berusaha belajar secara mandiri, sehingga siswa dapat berpikir dan bertindak sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 2 yaitu adalah manfaat belajar mandiri. Belajar secara mandiri memiliki banyak manfaat terhadap kemampuan kognisi, afeksi, dan psikomotorik siswa. Beberapa manfaat tersebut antara lain yang A, mengasah multiple intelligence. Yang B, mempertajam analisis. C, memupuk tanggung jawab. D, mengembangkan daya tahan mental. E, meningkatkan keterampilan. F, memecahkan masalah. G, mengambil keputusan. H, berpikir kreatif. I, berpikir kritis. J, percaya diri yang kuat. Dan K, menjadi pembelajar bagi dirinya sendiri. Itulah manfaat belajar. Poin yang ketiga yaitu karakteristik kemandirian belajar. Paris dan Winograd mengemukakan bahwa karakteristik yang termuat dalam kemandirian belajar antara lain kesadaran akan berpikir,
penggunaan strategi, dan motivasi yang berkelanjutan. Kemandirian belajar tidak hanya berpikir tentang berpikir, namun membantu individu menggunakan berpikirnya dalam menyusun rancangan, memilih strategi belajar, dan menginterpretasi penampilannya sehingga individu dapat menyelesaikan masalahnya secara efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik kemandirian belajar pada intinya, siswa harus memiliki kesadaran untuk senantiasa belajar mengontrol diri, perasaan dan emosinya tanpa bergantung pada orang lain, serta berusaha mengerjakan tugas belajar secara mandiri tanpa dibantu oleh teman atau orang lain, sehingga akan berbentuk perilaku yang mandiri dalam belajar. Yang keempat yaitu prinsip kemandirian belajar. Paris dan Winograd mengajukan 5 prinsip untuk memajukan self-regulated learning atau kemandirian belajar pada guru dan siswa, yaitu yang pertama, ada penilaian diri atau self-appraisal. B. Pengaturan diri dalam berpikir. Yang ketiga, kemandirian belajar dapat berkembang seiring waktu dan berubah berdasarkan pengalaman. Yang keempat, kemandirian belajar dapat dikembangkan melalui berbagai cara, antara lain melalui pembelajaran langsung, refleksi ta'arah, dan diskusi metakognitif. Dan yang terakhir ada kemandirian belajar membentuk pengalaman naratif dan identitas personal. Bab 2 landasan teori, poin B yaitu pembelajaran online. Pengertian pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sistem pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya. Taylor sebagaimana dikutip oleh Dian Wainingsi adalah mengelompokkan pembelajaran jarak jauh ke 5 generasi, yaitu model korespondensi, model multimedia, model tele-learning, model pembelajaran fleksibel, dan model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan bantuan jaringan internet melalui media elektronik seperti komputer dan gadget. Yang kedua ada prinsip pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki 5 elemen umum yang membingkai kualitasnya, yaitu infrastruktur, teknik, materi, pedagogik, serta institusional. Kelima, elemen ini menjadi kerangka acuan untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran online yang berkualitas dengan elemen materi pembelajaran sebagai titik pusat. Menurut Anderson dan M.C. Cormick, sebagaimana dikutip oleh Tian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa prinsip pembelajaran online meliputi materi pembelajaran, media pembelajaran, dan segala infrastruktur yang dibutuhkan dalam pembelajaran online. Selain itu, dari beberapa prinsip di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran online antara lain tidak terbatas, fleksibel, kontrol pada peserta didik, multidimensional, dan dinamis. Poin yang ketiga yaitu jenis pembelajaran online. Ragam pembelajaran online dapat dibedakan berdasarkan jenis interaksi, model desain penggunaan, serta skema penyelenggaraannya. Berdasarkan desain interaksi atau komunikasi, pembelajaran online sinkronus dan asinkronus. Romis, Souki, dan Mason menjelaskan bahwa pembelajaran sinkronus yang mengharuskan komunikator dan komunikan melakukan komunikasi dalam waktu yang bersamaan. Meskipun tidak dalam tempat yang sama, umumnya peserta didik dan pendidik membuat jadwal atau menyisihkan waktu untuk menghadiri sesi pembelajaran sinkronus. Berdasarkan penjabaran di atas, pembelajaran online memiliki beragam jenis dan model. Tetapi yang terpenting adalah penerapan dari jenis pembelajaran tersebut dapat mendukung pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat yaitu bahan ajar dan aplikasi pendukung pembelajaran online. Bahan ajar memiliki beragam jenis. Berdasarkan proses pengembangannya, bahan online dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu bahan ajar utuh dan bahan ajar kompilasi. Bahan ajar pada umumnya dikembangkan dengan asumsi bahwa seluruh materi yang dituntut oleh kurikulum
harus tertuang dalam bahan ajar yang akan dikirimkan kepada pembelajar. Demikian juga, bahan ajar tersebut juga sudah harus mengandung bagian self-assist untuk menuntut hasil belajar yang dapat dikerjakan secara langsung oleh pembelajar. Yang kelima yaitu implementasi pembelajaran online. Implementasi pembelajaran online memiliki fungsi yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena perbedaan karakteristik materi dan peserta didik, tujuan yang ditetapkan, sarana dan prasarana yang dimiliki, hingga kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun demikian, pembelajaran online harus disiapkan dengan baik agar pelaksanaannya berjalan efektif. Poin yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Pembelajaran online memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Tersedianya fasilitas e-moderating. B. Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. C. Siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja, kalau diperlukan karena bahan ajar tersimpan di komputer. D. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. E. Guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. F. Siswa menjadi berperan aktif dalam pembelajaran. G. Relatif dan efisien, terutama bagi mereka yang jarak jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional, bagi yang sibuk bekerja, dan lain sebagainya. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Di sini ada dua jenis penelitian, yaitu yang pertama metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian survei merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah. Pada umumnya, penelitian survei dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, walaupun tidak memerlukan kelompok kontrol. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, jenis penelitian digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA. Pemilihan lokasi yang dilakukan secara sengaja didasarkan atas pertimbangan perangkat SMA. Merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19, dan belum ada penelitian terkait yang dilakukan di SMA. Yang poin C yaitu objek penelitian. Objek penelitian yang menjadi sasaran untuk diteliti yaitu analisis kemandirian belajar siswa kelas 10 dalam pembelajaran matematika secara online di SMA. Selanjutnya yang poin D yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian memberikan batasan subjek dalam penelitian sebagai benda, hal atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat. Dan yang dipermasalahkan dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis, karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Yang terakhir adalah daftar pustaka, itu dari Ahmadi, dari Anzora, dari Arifin, dan dari Suharsimi Arikonto. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Sekian perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.